Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riki. Video kali ini Tante Riki akan khusus sharing pengalaman pribadi pernah didiagnosa PID ataupun radang panggul. Di video sebelumnya Tante Riki sudah sharing tentang pengalaman hidrosalping dan tuba non paten sebelah kanan. Dan alhamdulillah berhasil hamil. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2 merah, tetap semangat. Bisa simak pengalaman Tante Riki ini untuk menjadi motivasi buat bunda-bunda ataupun moms-moms yang sedang berjuang. Tapi kali ini Tante Riki akan fokus menjelaskan tentang PID-nya ataupun radang panggulnya aja. Tante Riki di sini bukan sebagai ahli ataupun praktisi, tetapi Tante Riki berdasarkan pengalaman pribadi dari konsultasi dari dokter ke dokter tentang PID ataupun radang panggul yang Tante Riki didiagnosa oleh beliau-beliau ini. Sebelumnya yang pernah Tante Riki jelaskan, Tante Riki pernah sakit pada bagian perut depan bawah dan panggul. Sakit kram gitu ya teman-teman, sampai nggak bisa beraktivitas, untuk pipis pun sakit, terasa sakit sekali. Ternyata setelah Tante Riki periksa, Tante Riki didiagnosa PID ataupun radang panggul karena terdapat cairan bebas yang menyelubungi rongga panggul Tante Riki. Dokter sendiri tidak bisa menjelaskan secara rinci ataupun pastinya, tetapi yang pasti itu cairan bebas ataupun cairan perlengketan yang terlokalisir tersebar di hampir seluruh rongga perut panggul Tante Riki itu berasal dari bakteri tentunya. Bakteri yang tidak baik sehingga dia berkembang, dan jenis-jenis bakteri sendiri ada yang bisa disembuhkan hanya dengan antibiotik dan ada juga yang tidak bisa. Kasusnya qadarullah, bakteri yang terdapat di rongga panggul Tante Riki ini menurut diagnosa dokternya adalah jenis bakteri yang susah disembuhkan hanya dengan minum obat antibiotik. Karena Tante Riki sudah mengonsumsi hampir 3 bulan obat antibiotik, malah bakterinya atau cairan bebasnya itu bertambah banyak. Sehingga kita mau nggak mau harus mengambil pilihan terakhir, yaitu untuk operasi penyedotan cairan bebas ataupun hidrosalping yang menyelubungi hampir di semua rongga panggul Tante Riki. Dan sedikit edukasi buat teman-teman yang mengetahui jika seseorang mengidap PID ataupun radang panggul itu tidak semuanya negatif. Kenapa? Di sini bukan pembelaan ataupun pembenaran, karena faktornya banyak. Perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, seseorang terkena PID ataupun radang panggul itu tidak selalu karena, mohon maaf, pergaulan bebas ataupun seks bebas. Jika memang dirasa teman-teman itu bersih, tidak pernah melakukan hubungan seks di luar nikah, berarti teman-teman harus flashback kembali dari riwayat pola hidup ataupun gaya hidup, pola makan saat teman-teman masih single. Seperti apakah teman-teman gaya hidupnya bagus, suka begadang, ataupun makan makanan yang junk food, berpengaruh pada kesehatan badan kita ya tentunya. Dari mana berpengaruhnya? Saat kita memakan makanan junk food ataupun makan makanan sering yang tidak sehat, sering begadang, otomatis hormon-hormon di dalam tubuh kita itu nggak seimbang. Jatuhnya lebih kemana? Lebih ke keputihan yang tidak terkontrol ataupun keputihannya tidak normal. Dan ada lagi dari cara kita memperlakukan atau membersihkan misfi kita, apakah ceboknya sudah benar, saat pup ataupun pipis, itu berpengaruh juga. Dari asal muasal si bakteri itu bisa menjadi sebuah cairan bebas dan berkembang menjadi sebuah penyakit di dalam tubuh kita. Dan penggunaan pembalut serta panty liner juga itu berpengaruh. Untuk para gadis ataupun perempuan itu sangat berpengaruh sekali. Kan bagusnya jika menstruasi itu pembalut diganti 4 jam sekali.
Dan menurut dokter juga penggunaan panty liner itu sebenarnya tidak disarankan karena membuat misfi kita ataupun daerah dekat misfi kita itu kurang udara ataupun kurang pergerakan. Jadilah timbul bakteri yang dia masuk kembali ke dalam vagina yang harusnya menempel di celana dalam kita. Serta sering-seringlah ganti celana dalam jika memang celana dalam kita itu lembab ya teman-teman. Jadi usahakan untuk selalu membuat celana dalam kita itu kering. Jadi saat pipis kita bisa elap bekas pipisnya dengan menggunakan handuk kecil ataupun tisu. Tetapi kembali lagi itu mungkin salah satu faktor aja terdapat cairan bebas dalam perut. Karena nggak bisa diprediksi itu asalnya dari mana ya teman-teman. Karena penyakit itu datangnya atas seizin Allah ya. Bukan kita sendiri yang membuat. Jadikan aja itu hanya buat teguran untuk kita lebih memperbaiki diri, lebih aware ataupun lebih protek lagi ke diri kita untuk lebih menjaga kesehatan tentunya. Dan lebih peduli lagi dengan kebersihan serta pola hidup dan gaya hidup kita. Dan pada akhirnya Tante Riki dan Om Riki sepakat untuk melakukan operasi. Setelah 3 bulan meminum obat antibiotik tidak ada perkembangan sama sekali. Dan cairannya malah menambah banyak menurut dokternya dan hampir menyelubungi organ-organ yang lain. Jadi ya dilakukanlah operasi laparoskopi untuk penyedotan cairan bebas tersebut. Jadi perlu diingat beberapa kasus teman-teman yang saat ini didiagnosa PID ataupun radang panggul itu faktornya berbeda-beda setiap orang. Seperti yang Tante Riki tadi jelaskan, ada banyak faktor, tidak hanya satu faktor, dan kita juga tidak bisa mengejudge satu orang tersebut terkena penyakit itu dari satu faktor itu aja. Kita juga harus flashback kehidupan dia sebelumnya. Dia suka makan makanan junk food, dari mungkin orang yang gak bersih, jarang ganti pembalut ataupun dan lain sebagainya, sampai cara cebok pun itu berpengaruh sekali untuk masuknya bakteri jahat ke misfi seorang perempuan tentunya. Untuk pengalaman yang lainnya, Tante Riki akan cantumkan linknya di description box tentang pengalaman hidrosalping dan tuba non paten, pengalaman HSG, pengalaman tes sperma, pengalaman operasi laparoskopi. Teman-teman bisa klik aja langsung di description box di bawah agar mempermudah teman-teman mencari informasinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Support terus channel Om Riki dengan subscribe, like, komen, dan share. Jika ada pertanyaan, bisa DM ke Instagram Tante Riki ataupun tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Tante Riki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.